Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ayat pertama bahwa surat ini diturunkan tidak lama sebelum Rasulullah wafat, yaitu pada waktu Rasulullah SAW pergi haji. Lalu ketika di Makkah atau di daerah Mina sana turunlah bagian awal dari surat Al-Maidah yang di situ ada Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, dan juga surat ini idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Meskipun ayat yang tadi dan surat ini turunnya di Mekah, tapi disebut Madaniyah karena turunnya setelah hijrah. Ayat atau surat yang diwahyukan sebelum hijrah disebut Makkiyah, yang diturunkan setelah hijrah disebut Madaniyah, meskipun turunnya ketika Rasulullah berada di Makkah. Dan surat ini adalah surat yang terakhir diturunkan secara utuh sebelum Rasulullah wafat. Surat yang terakhir utuh satu surat itu ini yang terakhir. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa membaca surat ini pahalanya sama dengan membaca 1/4 Al-Quran. Jadi pahalanya besar. Kalau kita belum bisa membaca ayat-ayat yang panjang di Al-Quran ketika sholat, bisa kita baca ini, ya. An-Nasr 1/4 Al-Quran, Al-Ikhlas 1/3. Jadi sudah banyak itu, ya. Lalu pengertian ayat yang pertama yaitu ketika pertolongan Allah dan terbukanya Makkah itu tiba. Disebutkan pertolongan Allah itu lebih luas daripada terbukanya Makkah. Terbuka, Fatah itu arti letternya terbuka. Terbuka artinya sebelum itu Rasulullah dan para sahabat tidak diizinkan masuk ke Makkah. Berarti tertutup. Lalu pada tahun ke-8 Rasulullah bersama para sahabat, jumlahnya cukup banyak, sekitar 10 ribuan tentara. Lalu orang-orang kafir Makkah tidak sanggup menandinginya, lalu mereka takluk. Nah, ketaklukan mereka menyebabkan terbukanya Makkah. Jadi tidak disebut takluknya atau kalahnya Makkah, tapi yang disebut terbukanya Makkah. Karena perang itu tujuannya bukan untuk membunuh, tapi tujuannya untuk membuka supaya orang-orang bisa beribadah di sana. Oleh karena itu tidak ada pertumpahan darah di saat itu, kecuali hanya ada perlawanan yang kecil yang korbannya sedikit. Tapi Rasulullah itu mulai sebelum masuk ke Makkah sudah wanti-wanti jangan membunuh orang kecuali terpaksa. Jadi mereka membawa pedang, membawa tombak, membawa panah, tapi instruksinya jangan membunuh kecuali terpaksa. Nah, karena tidak ada perlawanan maka tidak terjadi pertumpahan darah. Hanya ada satu bagian, satu pintu masuk yang dipimpin oleh Ikrimah. Ikrimah itu laki-laki, anaknya Abu Jahal. Dia melawan
karena dia melawan, ditandingi oleh tentaranya Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi sama-sama jago perangnya, dan dulu Ikrimah dan Khalid bin Walid itu bersahabat akrab. Tapi kemudian karena Ikrimah menentang, lalu terjadilah pertikaian antara dua pihak. Tapi kemudian Ikrimah merasa kalah, lalu dia lari ke Yaman dengan maksud mau terjun ke laut, mau bunuh diri karena putus asa. Dia merasa salah satu dari orang-orang yang bengis ketika melawan Rasulullah, ketika memusuhi Rasulullah dan para sahabat, dan bahkan selalu ikut perang melawan Nabi Muhammad SAW. Dia mengikuti jejak bapaknya, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal sendiri terbunuh ketika perang Badar. Jadi si anaknya ini bertahan sampai tahun ke-8. Nah, ketika Rasulullah sudah berhasil masuk ke Makkah, Rasulullah semangatnya itu damai. Oleh karena itu sebelum masuk itu sudah diumumkan. Dia minta yang mengumumkan itu pimpinan Mekah sendiri, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan menjelang Rasulullah masuk ke Mekah, dia entah terpaksa atau tidak, dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam, terus ditugasi sekalian oleh Rasulullah, bilang kepada teman-temanmu bahwa kalian jangan melawan. Caranya mereka boleh tinggal di dalam rumah, pintu ditutup, atau boleh mengungsi masuk ke rumahnya Abu Sufyan, atau boleh masuk ke masjid. Lalu Abu Sufyan mengumumkan, siapa yang memasuki rumah saya aman, siapa yang tinggal tetap di dalam rumah dan pintu ditutup aman, dan siapa yang masuk masjid aman. Terus, nah karena itu diumumkan oleh pimpinannya sendiri. Biasanya kan Abu Sufyan suka memimpin perang. Kali ini justru malah menganjurkan mereka jangan melawan. Nah, terus mereka pada menutup diri. Tapi yang Ikrimah tadi itu dari pintu masuk yang jauh, sehingga ada kemungkinan Abu Sufyan ini belum sempat memberitahu ke daerahnya si Ikrimah, daerah pertahanannya Ikrimah, sehingga Ikrimah masih melawan. Terus setelah Rasulullah begitu masuk, lalu Rasulullah menganjurkan supaya patung-patung itu semua dihancurkan, gambar-gambar di dalam Ka'bah itu disingkirkan. Patung-patung di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 buah. Dihancurkan semuanya, gambar-gambar disuruh menyingkirkan, karena antara lain gambar yang ada di situ adalah gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sedang mengundi undian. Padahal kan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak pernah melakukan undian, tidak pernah berjudi. Kok gambarnya mengundi? Nah, ini kebohongan, buang. Dan juga ada gambar-gambar malaikat digambarkan sebagai wanita, padahal malaikat itu tidak laki-laki dan tidak perempuan, bersih. Lalu terus Rasulullah mengumumkan tidak boleh ada yang dibunuh kecuali 9 orang. Disebut nama-namanya. Apakah Rasulullah dendam? Tidak. Buktinya ketika orang 9 tadi datang minta maaf, minta diampuni oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikan ampunan yang sifatnya umum, atau yang zaman sekarang mungkin disebut amnesti, ya. Amnesti, pengampunan umum, tidak ada dendam, tidak ada apa, kita damai, ya. Terus karena Rasulullah itu begitu baiknya, dulu dimusuhi, begitu sadisnya sampai diperangi, tapi kok ketika kembali
Rasulullah mengatakan tidak ada dendam. Kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah serupa dengan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Yusuf ketika bertemu dengan kakak-kakaknya. Waktu di Mesir, Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi di sana. Terus kemudian akhirnya bertemu dengan kakak-kakaknya yang datang untuk membeli gandum. Lalu Nabi Yusuf ketika membuka pakaian kebesarannya, mereka baru mengenali, anta Yusuf, kamu Yusuf kah? Terus dia mengatakan, ana Yusuf, ya saya Yusuf. Lalu mereka minta maaf bahwa mereka telah melakukan kesalahan terhadap Nabi Yusuf. Tapi jawaban Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada dendam kepada kalian. Coba, Nabi Yusuf yang dibuang, kemudian ditemukan oleh musafir, dibawa ke Mesir dan dia dijual. Dijual itu kan potensinya menjadi budak. Untung beliau tidak dijadikan budak tapi dijadikan anak angkat. Tapi kemudian beliau dijebloskan ke penjara tanpa kesalahan. Tapi beliau tidak mengeluh. Bahkan dia bisa memaafkan semuanya. Nah, itulah jiwa besarnya Nabi Yusuf, dan Rasulullah meniru itu. Ya, saya mengatakan meniru karena periodenya belakangan. Rasulullah mengatakan la tathriba alaikumul yaum, tidak ada dendam atas kalian. Ya. Melihat seperti itu, orang-orang kagum kepada Rasulullah. Kok bisa ada manusia sebaik ini? Dan mereka kan dulu membuktikan bahwa menyaksikan bahwa Rasulullah tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Mereka orang-orang itu memusuhi Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad itu jahat, tapi karena yang memusuhi itu yang jahat. Jadi orang-orang melihat, aku belum pernah ketemu orang sebaik ini. Lalu ada beberapa orang yang lari meninggalkan Mekah karena takut dihukum oleh Nabi Muhammad, termasuk Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Dia lari menuju ke Yaman, istrinya masuk Islam. Lalu istrinya bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah Ikrimah kembali? Dia sedang menuju ke Yaman. Kalau dia kembali, amankah? Apakah dia akan dihukum mati? Bolehkah dia merasa aman? Lalu Rasulullah menjawab, aman, gak apa-apa. Terus karena diampuni oleh Rasulullah, maka istrinya ngejar Ikrimah tadi. Dia sudah naik perahu, sudah mau ke laut, kemudian mau nyeburkan diri. Oleh istrinya dicegah, jangan pergi. Ngapain? Aku kembali kan nanti paling dibunuh. Enggak. Rasulullah sudah, dia menyebutnya sudah Rasulullah. Rasulullah sudah mengampuni kamu. Apa iya? Iya, aku yakinkan. Terus kembalilah mereka ke Makkah. Terus ketemu Rasulullah, lalu Ikrimah ditanya, aku disuruh apa? Rasulullah bilang, aku suruh kamu membaca syahadat. Sambil Rasulullah megang dadanya si Ikrimah. Habis dipegang, terus dia merasa bahwa ada orang yang sebaik ini. Ya, aku bersyahadat. Terus dia membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus dia tanya lagi kepada Rasulullah, kamu suruh apa? Aku suruh kamu baca syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus apa lagi? Diulang lagi oleh Rasulullah, baca itu aja. Bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusannya. Udah. Lalu terus dia bersumpah. Rasulullah, aku dulu banyak mengeluarkan
biaya untuk memusuhi engkau. Sekarang aku akan melipat gandakan sedekahku untuk membela agama Allah. Jadi dia untuk menebus, karena dia merasa bersalah. Aku dulu banyak mengeluarkan biaya untuk memusuhi Rasulullah, memusuhi agamanya Allah. Aku sekarang akan mengeluarkan lebih banyak lagi untuk membela agama Allah. Dan aku dulu memerangi kamu, memerangi pengikutmu. Aku berjanji mulai sekarang aku akan membela agama Allah. Aku akan ikut perang kapanpun ada perang untuk mempertahankan agama Allah. Benar, habis itu dia ada perang ikut, ada perang ikut, sampai dia meninggal pun dalam keadaan perang. Jadi dibuktikan semacam itu. Lalu itu cerita mengenai Ikrimah. Rasulullah sendiri, begitu orang-orang sudah pada setelah kagum lalu terus pada masuk Islam, lalu mereka dikumpulkan oleh Rasulullah di sekitar Bukit Sofa. Tentu Bukit Sofa waktu itu belum ada bangunan. Sekarang ini kan Sofa, Marwah itu ada bangunan malah tingkat. Dulu masih tanah biasa, bukitnya juga masih telanjang. Bukitnya itu bebatuan. Karena bebatuan maka kering, ya kan? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke sana. Sekarang ditutup karena apa? Berjuta-juta orang kalau pergi umroh, pergi haji pada mendaki Sofa, nanti apa enggak terkikis itu tanahnya. Untuk menjaga jangan sampai bukit ini habis, lalu sekarang ditutup pakai kaca. Jadi ya orang masih bisa melihat, oh itu. Alhamdulillah saya dulu masih sempat bisa naik. Pak Koco sempat ya Pak ya, alhamdulillah. Nah, itu Rasulullah duduk di atas bukit Sofa. Orang-orang pada di sekitarnya. Terus Rasulullah minta mereka bersumpah, berbaiat. Lalu dibaiatlah mereka untuk membaca syahadat ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu dimulai dengan laki-laki dulu. Setelah laki-laki, terus Rasulullah menghadap ke para ibu-ibu. Nah, kepada para ibu-ibu, Rasulullah itu mengajak mereka berbaiat, bukan hanya syahadat tadi, ditambah lagi bahwa mereka tidak akan membunuh anak-anaknya. Ketika Rasulullah mengatakan para ibu-ibu, para wanita jangan lagi membunuh anak-anaknya. Waktu itu kan membunuh anak biasa kan, terutama anak perempuan. Kalau anak perempuan mereka nggak suka, lalu terus mereka bunuh hidup-hidup. Mereka kubur hidup-hidup. Ketika dia mengatakan jangan membunuh anaknya, ada wanita Pak, wanita yang menyamar pakai pakaian yang tidak mudah dikenali. Apaan? Aku punya anak, aku rawat gede-gede, setelah gede kalian bunuh. Dia mengatakan begitu. Umar di dekat mereka itu tertawa. Tertawanya saya terbahak-bahak sampai itu terlentang gitu. Karena dia tahu bahwa ini Hindun ini. Hindun itu istrinya Abu Sufyan yang menyuruh Al-Wahsy membunuh Hamzah. Setelah terbunuh dibelah dadanya, lalu terus dikunyah-kunyah jantungnya. Masya Allah, sadis. Itu kenapa melakukan itu? Karena dia dendam anaknya mati terbunuh di perang Badar. Dia bilang, aku rawat anakku, setelah gede kalian bunuh. Umar tertawa karena, loh kenapa dibunuh? Anakmu memerangi. Kalau nggak dibunuh ya dia akan membunuh. Lalu terus Rasulullah juga mengatakan, kalian harus berjanji tidak akan berzina
Dan kalian harus berjanji tidak akan pernah mencuri. Wanita tadi ngomong lagi. Ini nih, Abu Sufyan pelit nih. Karena dia pelit, aku suka ngambilin duitnya. Aku waktu itu belanja aja untuk anak-anak. Terus Rasulullah juga tertawa, Rasulullah senyum. Kamu Hindun ya? Karena kan dia pakaiannya kan menyamar gitu. Kamu Hindun ya? Ya Rasulullah. Dia sudah baca syahadat. Ya Rasulullah. Tapi masih ngomong begitu. Terus dia ngomong begitu, ada Abu Sufyan di situ. Jadi ngomongnya bukan suami saya, tapi ngomongnya tuh Abu Sufyan tuh pelitnya bukan main. Aku sampai kalau mau belanja aja tuh harus ngambil duitnya dia. Terus Abu Sufyannya bilangnya apa? Ya deh, pokoknya yang kamu sempat ngambil itu halal. Karena sudah disebarkan informasinya kepada orang banyak kan. Nah, terus akhirnya semuanya pada masuk Islam, termasuk orang-orang yang dulu pada jahat kepada Rasulullah SAW. Itu orang-orang yang jahat itu antara lain Ikrimah tadi. Ada juga orang yang tokoh yang dulu memusuhi Rasulullah, yaitu Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu adalah orang yang dulu waktu Rasulullah mau umroh pada tahun ke-6 Hijrah, lalu minta izin kepada penguasa Mekah, ternyata tidak diizinkan. Lalu penguasa Mekah mengutus beberapa orang yang dipimpin oleh Suhail ini. Untuk negosiasi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan negosiasi itu disusunlah perjanjian bahwa mereka tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Jadi gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, yang mimpin orang Mekah itu Suhail ini. Ketika ditulis oleh juru tulisnya Rasulullah, waktu itu juru tulisnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ini perjanjian antara Suhail bin Amr dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Suhail ngomong, jangan tulis Rasulullah. Kita perang itu karena kami itu nggak percaya bahwa dia Rasulullah. Kalau kami percaya nggak akan ada perang. Hapus. Terus Rasulullah bilang, hapus. Ali tidak mau menghapus, nggak mau. Kalau aku menghapus sama dengan aku tidak mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, nggak mau. Karena nggak mau, terus Rasulullah sendiri yang hapus. Mana. Terus dihapus oleh Rasulullah. Diganti Muhammad bin Abdullah. Terus isi perjanjiannya itu macam-macam, antara lain tidak akan saling menyerang selama 10 tahun, dan orang yang menjadi sekutunya itu ikut di dalam perjanjian. Jadi misalnya ada kelompok yang di luar pimpinan Mekah dan Madinah boleh ikut bergabung sebagai sekutu, apakah sekutunya Mekah atau sekutunya Madinah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas itu. Ada kelompok yang ikut Madinah, ada kelompok yang ikut Mekah. Kemudian 2 tahun setelah perjanjian itu, sekelompok yang menjadi sekutunya Mekah menyerbu dan membunuh orang-orang yang menjadi sekutunya Rasulullah. Karena itu lalu terus orang yang diserbu ini, kelompok yang diserbu ini lapor kepada Rasulullah, lalu Rasulullah membela mereka, terjadilah penyerbuan ke Makkah pada tahun ke-8. Jadi Rasulullah menyerbu ke Makkah itu karena Makkah sudah melanggar perjanjian. Perjanjian itu namanya perjanjian Hudaybiyah karena dibuat di
Hudaybiyah. Nah, Suhail ini juga masuk Islam. Dia masuk Islam dan mengakui bahwa Rasulullah adalah orang yang paling baik di waktu kecil maupun di waktu dewasa. Dia selalu adalah orang-orang yang dia adalah orang yang luar biasa baiknya. Lalu dengan adanya itu orang-orang pada masuk agama berbondong-bondong. Suku-suku yang ada di sekitar Mekah pada masuk Islam. Bahkan orang-orang yang di sebelah utara Madinah pun juga pada berbondong-bondong masuk Islam. Oleh karena itu ayat ini menyebutkan wara'aitan nasa, dan engkau melihat orang-orang yadkhuluna pada masuk fi dinillahi, ke agama Allah, afwaja, secara berbondong-bondong. Nah, kalau itu berbondong-bondong lalu terus untuk apa? Suruh apa orang-orang Islam? Orang-orang Islam disuruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan apapun, apalagi kalau kenikmatan itu besar, kemenangan umat Islam menundukkan Mekah itu adalah kemenangan atau kenikmatan yang sangat besar. Oleh karena itu layak disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Diberitahukan oleh Allah, caranya adalah fasabbih, maka sucikanlah Allah. Kalau orang mengartikan secara dangkal, bertasbihlah kamu. Ya, bertasbih. Saya mengatakan dangkal karena orang sering mengartikan bertasbih itu artinya baca subhanallah. Dan maksudnya bertasbih itu tidak cukup hanya di lisan, harus diikuti dengan perbuatan. Jadi mungkin lebih enak fasabbih, maka sucikanlah Allah. Nah, sucikanlah itu kalau dengan kata-kata yang kita mengucapkan subhanallah. Padahal kita tradisinya kalau dapat kenikmatan apa yang kita ucapkan, Bu? Alhamdulillah. Ini perintah Allah nomor 1, fasabbih. Baru yang kedua, alhamdulillah. Bihamdi rabbika, sambil memuji Tuhanmu. Jadi sucikanlah Allah sambil memuji Tuhan. Yang kita ambil memujinya. Alhamdulillah. Jadi perlu kita tingkatkan. Kalau kita bersyukur, kita kalau dengan ucapan kita bilang subhanallah, alhamdulillah. Ditambah lagi, wastaghfir, dan mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Jadi mendapatkan kenikmatan kok malah astagfirullah. Masuk akal nggak ini? Lazim nggak? Pernah nggak kita dapat kenikmatan, dapat rezeki, astagfirullahaladzim. Anak lahir atau cucu lahir, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ini kok Allah ngajarinya kok bertasbih, ya, subhanallah. Kalau ucapan ya, ini saya ucapan dulu. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Masuk akal nggak? Masuk akalnya gimana? Gini, saya ulang lagi. Bertasbih mensucikan Allah. Misal, kita punya cucu lahir. Ya, mohon maaf saya bilang cucu karena ada beberapa yang bukan anak lagi tapi cucu. Terus cucu lahir, kita mensucikan Allah. Mensucikan itu ada dua macam. Menganggap Allah maha suci dari sekutu dan maha suci dari kekurangan apapun.
Nanti kita kita lihat ayat-ayatnya yang menunjukkan bahwa bertasbih itu menganggap Allah Maha Suci dari sekutu dan dari kekurangan. Misalnya ketika cucu lahir, kita meyakini bahwa cucu ini lahir yang memberi Allah, yang menciptakan Allah, bukan ibu bapaknya. Misalnya anaknya laki-laki, bapaknya gagah, makanya anaknya laki-laki. Oh, bukan. Banyak orang gagah anaknya perempuan semua. Ya. Kita nggak bisa minta. Jadi kita meyakini bahwa ini yang menciptakan Allah, ini adalah rahmat Allah dan sebagainya. Tidak ada campur tangan orang lain. Terus kalau ini ada cucu lahir, ini membebani rezeki kita nggak? Kan kalau zaman dulu kenapa mereka pada membunuh anak? Khawatir kalau tidak bisa membiayai. Orang yang beriman mensucikan Allah. Kalau anak ini lahir pasti Allah jamin. Karena Allah berjanji akan memberi rezeki kepada semua binatang melata. Manusia termasuk binatang melata. Maka tidak mungkin Allah akan menyengsarakan kita. Kalau Allah menyengsarakan kita, berarti Allah itu kurang. Dia bisa menciptakan tetapi tidak bisa merawat. Merawatnya Allah itu kan dengan sistem. Kita mau nggak? Kalau kemudian bapak ibunya tidak mau bekerja mencari nafkah, ya saya sendiri. Kalau mereka bilang katanya dijamin oleh Allah, jamin itu bukan dengan cara mengantarkan makanan, tapi antara lain Allah memberi kekuatan untuk bekerja. Allah memberi dorongan supaya kita punya keinginan bekerja. Allah memberi kita kecerdasan supaya bisa bekerja dan sebagainya. Dan Allah membuat mekanisme supaya misalnya kita punya kelebihan, orang lain punya kekurangan. Misalnya aku bisa mereparasi sepeda motor, orang lain nggak bisa. Ya udah, aku bekerja dengan mereparasi motor. Karena banyak orang yang tidak bisa. Nanti kan orang yang punya sepeda motor tapi nggak bisa reparasi kan, tolong mas, tolong pak, ini dibetulkan. Nah, kalau Allah memberikan keterampilan, memberikan mekanisme semacam itu dan sebagainya, berarti yang memberi rezeki kan Allah. Kalau dia tidak mau, ya salahnya sendiri, dia malas. Gitu. Ya. Jadi kalau kita mensucikan Allah, kita yakin bahwa pasti rezekinya anak ini akan terjamin. Terus mensucikan Allah itu juga berarti bahas suci dari kekurangan apapun. Kalau misalnya begini, kenapa sih Tuhan membuat COVID ini terjadi? Apa Tuhan nggak bisa mencegah? Kata-kata tidak bisa mencegah itu kan berarti menganggap Allah tidak mampu. Allah bisa menghilangkan, tetapi Allah menghendaki wabah ini terus tersebar. Biar apa? Biar kita ngambil pelajaran, ya. Biar kita mau mendekatkan diri kepada Allah, dan biar kita sadar bahwa Allah itu Maha Kuasa, bahwa kita itu sombong-sombong dengan kekayaan. Dengan peristiwa ini orang yang kaya tiba-tiba miskin, gitu. Kan banyak orang yang merasa sombong karena kaya. Begitu ada COVID, hilang, habis kekayaannya. Ya, misalnya orang yang merasa sukses, punya duit banyak, terus bangun gedung terus disewakan, disewakan. Atau ya disewakannya apakah sebagai rumah atau sebagai toko begitu. Nah, kalau itu sukses kan biasanya orang lalu modalnya misalnya 1 miliar, nanti minjem ke bank 2 miliar untuk bangun bangunan itu. Terus dengan harapan nanti bunganya bank itu bisa dibayar dari keuntungannya gedung ini. Setelah jadi ada COVID,
nggak laku. Pemasukan tidak ada, tapi setiap bulan tetap harus bayar utang. Berikut bunganya. Aduh, nggak bisa bayar. Akhirnya itu dijual lagi. Orang mau membeli, susah duit. Akhirnya harganya diturunin. Ya, kalau kita pergi ke mall, sepatu itu harganya diskonnya sampai ada 60%, ada 70% ya Bu? Oh nggak tahu. Saya itu setahun lebih nggak ke mall Bu. Aduh, sekali saya nganter istri, dia butuh sesuatu, ya diskonnya sampai 60-70%. Itu pun si karyawannya bilang, iya tapi pada nggak datang juga. Nah itu kan orang-orang yang dulunya kaya tiba-tiba surut gitu. Pakaian yang mahal-mahal itu kan yang punya kaya, pakai merek macam-macam. Nah, yang pakai itu sekarang jarang ada pertemuan, jarang ada rapat. Kalau rapat di rumah, pakai baju biasa, bahkan di bawahnya itu pakai celana pendek, terus jasnya dipakai. Kelihatannya gagah, pakaian nggak laku. Nah itu berapa banyak perusahaan yang memproduksi pakaian-pakaian bermerek itu hancur. Nah biar tahu bahwa ini loh Allah kalau berkuasa, dikasih benda kecil saja yang namanya virus, kamu sudah tidak bisa apa-apa. Jadi Allah punya program. Ya kita terima, ini keputusan yang baik bagi Allah. Ya, semacam itu. Terus wastaghfir, minta ampun. Logikanya gimana sih minta ampun? Logikanya gini. Ayat yang biasa kita baca, biasa kita dengar. Kan kalau ngomong tentang kenikmatan, tentang syukur, pasti ustaznya mengutip ayat itu. La in syakartum, nah hafal kan? La zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sampai orang-orang pada hafal karena selalu seringnya mendengar. Itu, tapi coba kalau kamu bersyukur, kamu diberi tambahan. Kalau kamu tidak bersyukur, kamu disiksa. Sekarang ini berapa biji, berapa macam kenikmatan yang kita terima dari Allah? Ada 10? Kita diberi kehidupan, diberi kesehatan, diberi kecerdasan, kita diberi kemauan untuk datang ke sini, kita diberi teman banyak dan sebagainya. Ada 10? Ada 100? Ada 1000? Bisa bernafas, alhamdulillah kita bisa nafas. Kok bisa bernafas? Paru-parunya normal, alhamdulillah paru-paru saya normal. Oke, paru-paru normal. Itu di paru-paru itu ada bagian yang bisa bisa mengubah yang bisa memasukkan oksigen ke sel-sel darah. Itu kalau nggak normal gimana itu? Mati. Terus bernafas itu kan untuk membersihkan darah kan, darahnya harus mengalir pakai jantung. Alhamdulillah jantung saya normal. Jantung mompa begini, kalau ini pembuluh darahnya macet gimana? Bisa stroke. Alhamdulillah lancar. Ada 1000? Alhamdulillah saya bisa melihat. Mata saya bisa melihat. Loh, mata bisa melihat itu harus ada retina, ada lensa. Lensanya itu bisa begini. Kalau mau lihat jauh, dia mempipih. Kalau lihat dekat gini. Kalau ininya nggak elastis, bisa nggak lihat begitu? Nggak bisa. Saya mau melirik ke kanan, otot sini narik, terus kemudian pupilnya gerak ke sana. Kemudian ke sana, otot sini narik. Kalau otot ini kaku, gimana? Jereng nggak? Alhamdulillah.
Mata saja kenikmatannya banyak. Belum lagi mata kita ini kalau tidak ada cairannya perih nggak? Perih, kering. Jadi oleh Allah dikasih cairan. Cairan itu kalau kebanyakan gimana? Kalau kebanyakan nggak enak kan? Kalau kurang sakit. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih. Pas. Yang ngukur pas siapa? Allah. Kenikmatan bukan? Coba kalau kita sederhanakan, kenikmatan Allah sekarang ada 5. Yang kita syukuri berapa? Aku sudah bersyukur. Ya, aku bersyukur diberi mata sehat. Oh, garis besar itu. Sehat. Sehat itu mana? Ya udah, ototnya sehat, sarafnya juga sehat. Oke, di garis besar. Terus pencernaan kita itu yang ngerjain pencernaan siapa? Gini-gini terus. Kita pernah mengendalikan itu nggak? Nggak kan jalan sendiri kan? Pernah nggak kita bersyukur? Alhamdulillah pencernaan saya berjalan dengan normal, bisa menyerap, menyedot sari-sari makanan dengan baik. Kita mensyukuri mata, tapi tidak mensyukuri pencernaan. Jadi mata kalau ketika bersyukur tentang nikmatnya mata, ini kenikmatan akan ditambah. Tapi kenikmatan pencernaan tidak kita syukuri, berarti ini potensinya disiksa. Coba, bisa nggak kita sampai ke sini tadi kalau kita itu berantem? Entah berantem antara kelompok ini dan kelompok itu, pada lempar-lemparan, pada bawa pedang. Bisa nggak kita sampai di sini? Enggak. Kita bersyukur nggak? Alhamdulillah negaraku aman, aku bisa pergi ke masjid. Kita syukuri nggak? Kalau tidak, berarti berapa biji yang tidak disyukuri? Yang kita syukuri satu, tapi ada banyak yang tidak disyukuri. Yang ini saja yang berpotensi la'azidannakum. Yang ini potensinya inna adabi lasyadid. Terus kita paling kalah-kalahnya kan, Tuhan aku gak bisa bersyukur sama banyaknya dengan kenikmatan yang Engkau beri. Terlalu banyak kenikmatan yang Engkau beri, aku bersyukurnya terlalu sedikit. Jadi potensinya saya mendapatkan siksa. Oleh karena itu ampunilah saya. Jadi bersyukur dengan minta ampun, benar gak? Benar. Jadi wastaghfir. Kalau kamu dapat kenikmatan, mohon ampun kepada Allah. Karena yang kamu syukuri itu terlalu sedikit. Terlalu banyak yang kamu tidak syukuri. Dan itu potensinya kamu disiksa. Oleh karena itu Tuhan, janganlah kami disiksa karena kami tidak mampu bersyukur sama banyaknya dan Engkau tidak sama banyaknya dengan kenikmatan yang Engkau beri. Makanya kita suka bersyukurnya itu borongan. Kalau bahasa Indonesia, terima kasih 1000 kali ya. Sekarang nggak ada lagi ya 1000 kali. Dulu ada ya. Terima kasih 1000 kali. Kalau kita sholat, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kalau diteruskan apa? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu kan karena kita enggak mampu menulis, enggak mampu menghitung. Rabbana walakal hamd, Tuhan, segala puji bagimu. Aku memuji Engkau sebanyak seluruh isi langit ini. Mil'us samawati, semua isi langit ini, jumlah itu aku bersyukur. Sejumlah itu aku memuji Engkau. Wa mil'ul ardi, dan sebanyak isinya bumi ini, ada berapa miliar, berapa triliun debu, berapa triliun pasir, sebanyak itu Tuhan. Dan masih lagi, wa min umasyid min syai'in ba'd, dan sepenuh apapun yang aku tidak tahu. Itu kita borongan. Jadi saking kita merasa lemah, lalu terus berterima kasihnya semacam itu.
Oleh karena itu, boleh nggak kita berterima kasih semacam itu? Borongan dengan menyebut, ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, segala puji bagimu sebanyak pasir yang ada di bumi ini. Boleh nggak? Boleh, itu tadi tuntunannya di dalam sholat boleh baca itu kan? Ya, itu. Nah, Nabi Sulaiman saking tidak bisa berterima kasih nikmat yang banyak beliau terima. Dia berdoanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Tuhan, tunjuki aku bagaimana aku caranya bersyukur kepadamu atas kenikmatanmu. Gak tahu aku bagaimana cara bersyukur, saking banyaknya kenikmatan itu kan Nabi Sulaiman. Kalau saya kan tidak banyak apa. Misalnya, Ibu bisa nggak duduk seperti itu kalau misalnya kram? Kalau kram bisa duduk seperti itu, Ibu? Ya nggak bisa kan? Jadi alhamdulillah aku tidak kram. Ini repotnya kita tidak bisa menyadari kenikmatan karena apa? Seringkali justru kenikmatan itu tidak kita rasakan. Kita baru merasakan kalau kenikmatan itu dicabut. Ya, kita bernafas dengan normal nih. Ketika kenikmatan itu ada, berarti kita sehat. Kalau kita sehat, bernafasnya biasa, lancar. Jadi adanya kenikmatan itu justru ketika tidak ada yang dirasakan. Nanti begitu bernafasnya sesak, gitu, baru terasa bahwa, aduh nafasku sesak. Tapi ketika nggak sesak, kita nggak merasa itu kenikmatan. Tidak ada keluhan, itu kenikmatan. Jadi sehatnya seseorang itu gimana? Kalau nggak ada keluhan, ya kan? Kapan Dewi sehat? Ya kalau nggak ada keluhan. Kalau ada, aduh ini tanganku ini kaku, terus akibatnya terus ini ikut kaku, terus sedikit gini terus ini ikut. Kenikmatannya itu apa? Ketika tidak ada keluhan. Jadi repotnya kita itu, kita seringkali tidak menyadari adanya kenikmatan karena kenikmatan itu justru ketika ada kita tidak merasakan apa-apa. Karena nggak merasakan apa-apa, kita menganggap tidak ada kenikmatan. Karena menganggap tidak ada kenikmatan, lalu tidak bersyukur. Nah, orang yang semacam itu perlu sering nengok orang sakit. Orang sakit, terus kemudian cerita, alhamdulillah aku tidak sakit seperti itu. Tapi ngomong gitu jangan di hadapan orangnya. Kenapa aduh kepalaku pusing begini muter-muter. Alhamdulillah aku gak begitu. Kasihan, jangan. Kita nunjukkan tiba hati kita ya. Jadi oleh karena itu jangan merasa bahwa kenikmatanku kan lebih sedikit daripada Nabi Sulaiman. Belum tentu. Ya, yang kelebihan Nabi Sulaiman itu kan hal-hal yang kita melihat kerajaan yang sebesar itu dan kekayaan yang sebanyak itu. Tapi kan ada kenikmatan yang belum tentu Nabi Sulaiman dapat yang kita punya. Nah, jadi orang itu kan biasanya begitu, si A dapat kenikmatan macam-macam yang B tidak punya, tapi B punya macam-macam yang A tidak punya. Nah, misalnya nih, Nabi Sulaiman itu kekuasaannya bisa menguasai setan. Setan itu jin yang nakal. Jin yang nakal pun bisa dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Contohnya jin yang nakal itu namanya Ifrit. Ifrit itu nakal itu. Itu termasuk tokohnya setan. Dan itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kalau itu dianggap kenikmatan, mau nggak Bapak Ibu nggak usah menguasai itu, melihat saja.
Melihat setan mau nggak? Enggak mau. Jadi enakan mana? Lihat dan tidak lihat? Nggak lihat. Jadi kalau kita diberi kenikmatan seperti Nabi Sulaiman, belum tentu kuat, belum tentu bisa. Jadi kamu mau nggak dikasih kekuasaan seperti Nabi Sulaiman? Ada setan-setan di sekeliling. Oh enggak mau. Jadi berarti lebih nikmat mana, Nabi Sulaiman atau kita? Kalau kita bisa seperti Nabi Sulaiman, seperti itu kenikmatan. Tapi kalau kita tidak bisa seperti Nabi Sulaiman, seperti kita ini kenikmatan. Gitu. Jadi jangan membanding-banding yang kelihatannya lahiriahnya itu ada kelebihan. Bandingkan juga situasi diri kita sendiri, mental kita kayak apa, gitu. Banyak duit dan tidak banyak duit mana? Coba banyak duit kalau seperti tadi, udah punya investasi macam-macam di gedung gitu, terus tiba-tiba ada COVID seperti ini, pusing nggak? Kalau kita tidak banyak duit, tidak punya gedung gitu seperti itu, pusing nggak sekarang? Enggak, enak mana? Kita jadi punya duit ya ada kenikmatan tertentu, tapi ada siksaan tertentu. Tidak punya duit juga ada kenikmatan tertentu, ada siksaan tertentu. Nah, kita jangan keluh kesah. Punya suami dan tidak punya suami enak mana? Tergantung juga, punya suami yang resek, gak mau kerja, sedikit-dikit mukul, gak usah punya suami lebih baik. Ya, gak usah punya suami lebih baik. Jadi yang gak punya suami, nikmati saja. Kalau Allah nanti ngasih suami, alhamdulillah. Enggak apa-apa, aku nikmat kok hidup seperti ini, tidak terganggu. Jadi jangan ada perasaan, wah aku nggak punya suami, aku nanti dikira wanita nggak laku. Jangan, kamu anggap itu tuh bisa mengganggu subhanallah. Tidak menganggap Allah maha suci. Allah itu tahu memilih orang ini lebih baik nggak usah suami. Karena itu dibuat oleh Allah nggak punya suami. Jadi aku tidak punya suami. Kenapa? Memang dipilih oleh Allah untuk tidak punya suami. Alhamdulillah. Kalau ngeluh berarti menganggap Allah salah mengambil keputusan bahwa aku tidak punya suami. Keputusan Allah bahwa aku tidak punya suami itu adalah keputusan yang benar. Ya, jadi subhanallah termasuk semacam itu. Orang yang baca subhanallah itu mesti diteruskan sampai di hati kita. Saya tadi menyebut bahwa bertasbih itu adalah meyakini bahwa Allah itu maha suci dari dua hal, dari sekutu dan satu lagi dari kekurangan. Saya ambilkan dalilnya. Ya, tadi saya cerita itu kan logikanya. Sekarang saya tunjukin dalilnya. Coba kita baca di surat 21, surat Al-Anbiya ayat 22. Allah mengatakan, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan lain selain Allah, entah satu lagi atau dua lagi, pokoknya ada Tuhan lagi selain Allah, la fasadata pasti hancur langit dan bumi ini. Gimana nggak hancur? Kalau yang satu menghendaki hujan, yang satu tidak boleh ada hujan, kacau. Yang satu memutuskan bahwa semua benda kalau jatuh mesti ke bawah, yang satu bilang enggak, ke atas saja, kacau. Bahwa ini nurutnya dia jatuhnya hanya ke bawah, tidak pernah ke atas, berarti ketundukan hanya kepada satu Tuhan saja. Ya, tunduknya benda ini hanya kepada satu Tuhan saja. Kalau lebih dari satu, mesti kacau.
Oleh karena itu kita jangan pernah menentang sistem yang dibuat oleh Allah. Sistem yang dibuat oleh Allah kan menciptakan segala sesuatu kan pakai sistem. Misalnya gini, kita dilahirkan bayi tidak tahu apa-apa, bahwa bahkan bayi itu melek pun belum bisa melihat, nggak bisa bereaksi. Terus nanti makin gede akalnya makin berkembang, terus jadi pintar. Tapi habis itu menjadi pelupa, jadi pikirannya menjadi lemah. Badannya juga begitu, asalnya lemah menjadi kuat, terus setelah puncak jadi lemah. Itu memang sistem. Kalau ada orang, aduh aku keriput nih, aku mau operasi plastik Operasi plastik dalam rangka menghilangkan kerut muka. Itu indikasi apa itu? Tidak bisa menerima keputusan Allah, bukan? Tidak menerima keputusan Allah. Jadi jangan pernah operasi plastik yang untuk itu. Kalau operasi plastik untuk medis tidak apa-apa. Misalnya bayi lahir itu sumbing, terus operasi plastik disambung, boleh silakan. Ya, karena itu kalau nggak disambung nanti kalau membaca Quran, ba itu nggak jelas, fa masih mungkin bisa, ya. Ba, ya pokoknya itu bisa mempengaruhi, dan makan pun juga mungkin agak kurang enak, pemandangan juga kurang. Tapi jangan dari segi pemandangan, tetapi dari kebaikan anak itu dan seterusnya. Jadi bedah plastik silahkan asal untuk kepentingan medis. Tapi kalau untuk menghilangkan gejala-gejala degeneratif itu kita hindari. Jadi itu tadi kembali bahwa kalau di langit dan bumi ini ada Tuhan lebih dari satu, maka akan hancur. Misalnya lagi di surat Ar-Rum, surat 30 ayat 40. Allah menantang kepada siapapun yang berani menyaingi. Allahul ladzi khalaqakum, tsumma razaqakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum. Allah lah yang menciptakan kalian. Terus setelah Allah menciptakan kalian, Allah memberi kalian rezeki. Nanti suatu saat, tsumma yumitukum, Allah akan membuat kalian mati. Setelah itu Allah akan menghidupkan kalian kembali. Itu mekanisme yang dibuat oleh Allah. Terus Allah menantang begini, hal min syurakaikum ma yaf'alu min dzalikum min syai'. Ada enggak Tuhan-Tuhan yang kamu anggap ada selain aku, sekutu-sekutumu itu, ada yang bisa membuat seperti itu enggak? Gak ada. Tuhan manapun yang diakui, gak ada yang bisa membuat itu. Nah terus Allah menyusuli dengan subhanah wa ta'ala, maha sucilah Allah. Nah berarti maha suci ini dari sekutu, dan dijelaskan amma yusyriku, maha sucilah Allah yang maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Nah ini hanya 2 contoh ayat. Saya mengoleksi banyak ayat-ayat yang menunjukkan maha suci dari sekutu, itu banyak sekali. Terus saya tunjukkan kepada Bapak Ibu 2 saja deh, kira-kira cukup. Jadi 2 ayat ini mewakili pemahaman bahwa subhanallah adalah menganggap Allah maha suci dari sekutu. Kalau maha suci dari kekurangan, itu bisa kita lihat di surat 3, surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Saya pilih ayat yang ada kata subhannya dulu. Jadi di sini subhanaka faqina adzabannar. Apa isinya? Ada orang-orang yang berakal dan menggunakan akalnya dengan baik, yang disebut ulul albab.
mereka itu kriterianya adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Selalu ingat baik mereka dalam keadaan berdiri, duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Jadi artinya tidak pernah lupa. Setelah itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka mau memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Kenapa ya Allah membuat pada bulan Februari ini banyak hujannya? Itu dipikirkan. Kita maunya mikirin kalau kita belajar klimatologi, ya nggak usah sekolah klimatologi, kalau bisa kita baca dikit-dikit lah biar ngerti. Nanti kita mikir apa sih gunanya Allah membuat hujan banyak hujan itu kok Desember, Januari, Februari, terus Maret hujannya jarang. Kenapa? Ya biar berganti musim, nanti tanaman itu bisa bervariasi. Ketika banyak hujan, kita nanam padi misalnya. Nanti ketika tidak banyak hujan, kita nanam singkong, bawang dan sebagainya. Jadi makanan itu bisa bermacam-macam. Karena badan kita itu butuh asupan makanan yang bermacam-macam. Dan musim di daerah satu dengan yang lain beda. Musim hujan kita di Jakarta dan di Aceh itu beda. Di sini kan di sebelah selatan Khatul Istiwa. Aceh kan di sebelah utara Khatul Istiwa. Beda. Kadang-kadang kita, Aceh hujan, di sini panas. Iya, musimnya kan beda. Supaya bisa ganti-ganti. Jadi kalau kita memproduksi beras di sini, di Aceh nggak ada produksi kurang. Dari sini bisa dikirim ke Aceh. Suatu saat dari Aceh lebih bisa dikirim ke sini. Tukar menukar ini jadinya rezeki. Ya kan? Terus ada daerah yang dingin sekali. Saking dinginnya sampai daun-daun rontok. Iya, supaya ada macam-macam buah-buahan yang tumbuhnya di sana. Kita mau nanam misalnya apel, ya paling